Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang biologi Indonesia dan lembaga politik. Saya Muhammad Chandra sebagai penjelasan kondisi biologi Indonesia. Saya Ida Maulana sebagai penjelasan lembaga politik. Kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tampak kita hidup. Tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo, Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara, Papua, dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagai menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera dan Jawa, Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan atau lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan, kemudian menghasilkan gerakan yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena ada aktivitas kegunungan api. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Gunung berapi adalah lubang pemendam atau rekahan dalam gerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lain ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya bawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Gunung berapi adalah lubang pemendam atau rekahan dalam gerak bumi, tampak keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah adanya aktivitas kegunungan api seperti semburan gas, asap, dan lentaran-lentaran dari dalam gunung berapi. Indonesia sebagian pusat gunung berapi tersebar di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, sampai ke Nusa Tenggara. Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusa Tenggara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu gunung berapi Tambora dan Krakatau. Lembaga politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polities yang berarti kewarganegaraan. Politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Politika yang berarti pemerintahan negara, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembentukan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik yang lainnya seperti politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pemerintahan, dan negara. Politik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan
dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu ketertiban dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan. Power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain. Sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Adanya kekuasaan cenderung bergantung kepada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Kekuasaan selalu ada di dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang sudah kompleks. Pada masyarakat yang masih sederhana, kekuasaan itu mungkin dijalankan oleh seseorang atau sekelompok kecil orang yang terdiri dari keluarga atau klan. Mereka menjalankan semua bidang kekuasaannya, misalnya pada masyarakat hukum, adat, atau desa yang terpencil letaknya. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks, kekuasaan itu biasanya terbagi pada beberapa golongan sehingga terdapat perbedaan dan pemisahan dari kekuasaan. Misalnya, adanya kekuasaan yang terbagi itu tampak dengan jelas di dalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi. Jadi, kekuasaan itu terdapat di mana-mana pada setiap masyarakat, namun pada umumnya kekuasaan yang tertinggi ada organisasi yang tertinggi yang disebut negara. Setiap masyarakat mempunyai nilai dan norma tersendiri yang mengatur bentuk dan penggunaan kekuasaan itu. Apakah yang dimaksud dengan nilai dalam masyarakat? Nilai sosial adalah suatu perbuatan atau tindakan yang oleh masyarakat yang baik. Nilai sosial dalam setiap masyarakat tidak selalu sama karena nilai di masyarakat tertentu yang baik tapi belum tentu baik di masyarakat yang lain. Maka karena keyakinan, nilai dan norma antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain berbeda, sehingga lembaga politik yang terbentuk pun akan berbeda. Lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan kebutuhan dan kekuasaan, khususnya kekuasaan pada tingkat negara. Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan daripada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Dewan Perwakilan Daerah. 5. Pemerintahan daerah. 6. Provinsi dan kabupaten atau kota. 7. Partai politik. Secara fundamental, lembaga politik berfungsi untuk mengatur dan membatasi setiap aktivitas politik dalam masyarakat. Fungsi lembaga politik dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri. Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif atau penuduhan maupun cara agresif atau kekerasan. Lembaga politik bertindak sebagai penegak hukum yang menyelesaikan konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat secara adil, sehingga anggota masyarakat dapat hidup dengan tenang. 2. Menyesuaikan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya, pengadaan dan distribusi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Baik dari penjelasan kami ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya akan tutup. Terima kasih dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.